Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Ya hadratin Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadabburan dzikra wa ta'awun wa ibadah wa istifadah wal hasanah masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah al-khair ittiba'a ila al-mardati wa qurbihi wa tawbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma fa'alina fiddin wa alina ta'lim. Dengar gak suaranya? Dengar apa? Enggak ada suaranya. Bismillah, kita lanjutkan pertemuan yang kedua dari pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis di dalam bab puasa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait mabahithus shaumi al-mubarak wa hiya thalathatun. Sahih? Al-wahdatul ula hiya nafsus shaumi. Al-wahdatul tsaniyah hiya ma yujibul iftar. Al-wahdatul tsalitsah hiya nafsus shaumi yang qasimu ila sittati aqsami wa sab'ati aqsam. Sittati aqsam. Al-awwalu huwa sababu wujubi as-shaum. Al-tsani wa huwa syurutu wujubi as-shaum. Al-tsalitsu syurutu sihhati as-shaum. Ar-rabi'u adab as-shaum. Al-khamisu sunan as-shaum. Al-khamisu mubtilatus shaum. As-sadisu mubtilatus shaum. Sabab wujud shaumi huwa syuhudu syahri Ramadan wa turuqu ma'rifati syuhudi Ramadana tanqasimu ila qismaini. Al-awwalu ma yajibu ala umumin nas wa huwa arba'atun. Wa tsani ma yajibu ala ahadin nas wa huwa kam khamsatun. Ma yajibu ala umumin nasi al-awwal huwa thubutu ru'yatil hilal indal hakim. Al-tsani istiqmalu sya'bana 30 yawman. Al-tsalitsu husulul amarati dhahirati ala dukhuli. Ar-rabi'u husulul tawaturi bi ru'yati hilali ramadhana walau min kuffarin. Syurutu ru'yatil hilali indal hakimi kam sittatun. Al-awwalu ayyam an takuna ar-ru'yatu ba'da ghurubi syamsil yawmit tasi' wal 'ishrin min Sya'ban. Al-tsani an takuna as-sama'u musqiyatan. Al-tsalitsu an la yadulla hisabul falaki ala 'adami imkani ar-ru'yah. Ar-rabi'u ay yahkum al-hakim bi ru'yatil hilali. Ayya asyahidu bi maddati syahadah.
As-sadisu ayyakuna syahidu adlan dzakaran bayyinan kamal hurriyah. Tamam. وهذه هي الشروط لإثبات رؤية الهلال عند الحاكم. وأما ما يجب الصوم بمعرفته على آحاد الناس خمسة. وأما ما يجب بمعرفته الصوم على أحد الناس وهو خمسة. الأول إخبار الموثوق برؤية الهلال. الثاني إخبار من يقع في القلب صدقه. الثالث حساب الناسب. الرابع تنظيم. الخامس ظن دخول رمضان بالهلال. Itu adalah terkait ringkasan dari pertemuan yang sebelumnya. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته وعلومه في الدارين آمين. شروط وجوب الصوم خمسة: الإسلام والتكليف والإطاقة والصحة والإقامة. Syarat wajib berpuasa ada 5. Yang pertama ada Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah dan tidak wajib melakukan puasa. Syurut wujub shaumi khamsatun. Syarat wajib yang pertama adalah al-Islam. Maka dari itu orang yang non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Wat taklifu. Kemudian taklif. Taklif di sini maksudnya adalah al-bulughu wat tamyiz. Orang yang belum baligh maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang yang tidak memiliki tamyiz alias definisinya itu adalah lawan dari kata al-majnun, yaitu tamyiz, maka tidak wajib pula untuk berpuasa. Begitu. Jadi dari kata tamyiz di sini mengecualikan beberapa orang. Yang pertama adalah as-sabi, yang kedua adalah al-majnun. Al-majnun tidak diwajibkan untuk berpuasa. As-sabi juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun kalau sabi di sini sudah berumur 7 tahun, maka bagi seorang wali diperintahkan untuk memerintahkan anaknya atau anaknya untuk berpuasa. Jadi kalau sudah berumur 7 tahun, maka bagi orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anaknya agar berpuasa. Sama halnya diwajibkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat dan segala syarat-syarat sah sholat. Itu kalau sudah sempurna berapa tahun? 7 tahun. Bagaimana cara? Namun para ulama menjelaskan bahwasanya kewajiban memerintahkan anak untuk berpuasa ketika umur 7 tahun ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah anak tadi diperkirakan mampu untuk melakukan puasa. Bagaimana cara mengetahuinya coba? Bagaimana kita mengetahui bahwa anak ini sudah mampu berpuasa atau belum? Dengan gerak-geriknya. Kalau gerak-geriknya itu adalah orang yang sering kalau kata Syekh Abdul Jufri, beliau berkata orang yang anak kecil maksudnya yang sering gerak-gerak kemudian loncat-loncat, itu tandanya sudah kuat untuk berpuasa. Tapi kalau orang cuma diem aja begitu, lemes gitu, tanda bahwa dia tidak
kelihatan tidak mampu untuk berpuasa. Tapi ini perlu ditahqiq lagi, bagaimana mengetahui al-istita'ah dari seorang sahabi begitu. Tapi yang saya dengar dari penjelasan beliau dari beliau seperti itu terkait as-sahabi. Al-majnun, orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak mukallaf. Oleh karena itu kalau ada orang yang waras kemudian dia tiba-tiba gila, walaupun gilanya semenit atau sedetik, maka puasanya batal karena tidak ada tamyiz, ya, karena tidak memiliki akal. Akal di sini maksudnya adalah tamyiz. Gitu. Bagaimana orang yang mabuk atau orang yang pingsan, mughma alaih atau terkena epilepsi begitu? Kalau mabuknya dan pingsannya itu adalah menghabiskan seluruh waktu puasa dari waktu adzan subuh sampai adzan maghrib, maka tidak wajib berpuasa. Tidak wajib berpuasa. Kenapa? Ya karena memang dia tidak mukallaf dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu dia tidak mukallaf. Pertanyaan begini, kalau ada orang yang sadar, tidak mabuk, tidak pingsan, tapi tiba-tiba ketika sedang berpuasa dia pingsan atau dia terbius karena faktor operasi contohnya, apakah puasanya batal? Nanti akan dibahas di mubtilatu as-shaum. Begitu. Qala al-muallifu syurut wujubi shaumi khamsatun al-islamu wat taqlifu wal itaqah. Itaqah di sini maknanya adalah mampu untuk berpuasa. Itaqah atau sifat mampu untuk mengalami puasa itu ada kalanya al-itaqatu hissan wal itaqatu syar'an. Al-itaqatu syar'an contohnya adalah perempuan-perempuan yang tidak mengalami haid dan nifas. Karena perempuan yang mengalami haid dan nifas itu disifati sebagai orang yang adamul istita'ah syar'an, tidak mampu untuk berpuasa secara syara'. Juga sama seperti wanita yang mengalami nifas atau mengalami wiladah, itu juga sama. Kalau dirinya tidak mampu untuk berpuasa secara syara'. Ada yang istita'ah secara hissi. Istita'ah secara hissi itu artinya dia mampu puasa secara hissi. Ada orang-orang yang ada istita'ah li shaumi hissan, seperti contoh adalah orang-orang yang sudah tua. Itu tidak mampu berpuasa secara hissi. Atau misalkan orang yang ketika berpuasa mengalami masyaqqah yang syadidah. Contohnya seperti misalkan orang-orang yang menjadi pekerja berat. Orang yang mencari nafkahnya itu adalah dengan bekerja pekerjaan yang berat. Tukang bangunan, kuli bangunan. Bagi dirinya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Kemudian orang yang mengalami kelaparan dan kehausan yang tidak tertahankan lagi, itu pula boleh untuk tidak berpuasa. Syiddatul ju' wal 'atash, ini diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa alias berbuka kalau memang haus dan laparnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Sudah tidak di luar batasan normal begitu, maka bagi dirinya boleh untuk tidak berpuasa. Kalau kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, syiddatul ju' wal 'atash itu sekiranya orang ketika sholat tidak mampu untuk berdiri lagi, saking tidak mampunya menahan lapar dan haus ketika berpuasa. Begitu. Nah, orang-orang yang seperti tadi, orang yang umurnya sudah tua, kibarisin,
orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, kemudian orang-orang yang sangat mengalami kelaparan di atas batasan normal, kehausan di atas batasan normal, boleh tidak berpuasa, tapi malam harinya harus niat. Di malam hari harus tetap niat untuk berpuasa di besok harinya. Kalau di besok harinya itu ternyata dia tidak mampu untuk berpuasa karena sebab tadi, alias misalkan karena dia sedang mengalami pekerjaan yang berat, tiba-tiba dia tidak mampu untuk berpuasa, sangat masyaqqah sekali, maka boleh untuk berbuka. Begitu. Begitu pula orang yang mengalami kehausan, tetap dia wajib untuk berniat di malam harinya. Kalau di siang harinya itu ternyata sangat tidak mampu menahan dahaga, kelaparan, maka boleh berbuka. Tapi kalau dia mampu untuk menahannya, tidak boleh untuk berbuka, gitu ya. Itu makna dari al-itaqah. Makna dari al-itaqah. Kemudian wasihhah. Wasihhah. Syarat dari wajibnya berpuasa adalah sehat. Wal iqamah, dan yang terakhir adalah al-iqamah. Jadi as-sihah di sini mengecualikan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit yang sekiranya di mana ketika dia berpuasa sangat mendapatkan masyaqqah. Orang yang sakit, apakah dia diwajibkan untuk niat di malam harinya atau tidak? Orang yang sakit ketika sakitnya itu adalah sakit yang mutbik, maradun mutbik. Mutbik itu artinya tidak ada jangka untuk sembuh, alias penyakitnya nyambung terus begitu. Itu namanya maridun mutbik. Orang yang seperti tadi maka tidak diwajibkan untuk berniat di malam harinya. Tapi kalau yang ghairul mutbik, orang yang sakit kemudian sembuh, kemudian tiba-tiba sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Kalau di malam harinya dia sehat alias tidak sakit, maka wajib niat. Wajib niat. Dan kalau di siang harinya ternyata sakit dan kembali lagi, boleh berbuka. Tapi kalau di siang hari dia tidak sakit lagi, sakit tidak datang lagi, maka tidak boleh untuk berbuka. Begitu. Wal iqamah, dan yang ketiga adalah al-iqamah. Syarat wajib berpuasa adalah al-iqamah, harus menetap di tempat tinggalnya. Orang-orang musafir, orang-orang yang berada di perjalanan tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi ada syaratnya. Tidak semua jenis perjalanan itu memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Enggak semuanya. Setidaknya ada 3 syarat di mana seseorang ketika melakukan safar diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya. Yang pertama adalah syarat yang pertama adalah ayyakuna safaruhu tawilan. Yang pertama. Yang kedua adalah ayyakuna safaruhu mubahan. Yang ketiga adalah ayyakuna safaruhu qabla tulu'il fajri. 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna safaruhu tawilan. Safarnya harus safar yang tawil. Tawil itu mencapai 2 marhalah. 2 marhalah kalau dikonversikan di satuan jarak modern itu sekitar 89 km. Ya, menurut As-Sayyid Ahmad bin Al-Husaini.
Juga menurut sebagian ulama dalam sebagian kitab, contoh dalam At-Tafsir As-Sadidah, bahwa tawil ini jaraknya adalah, sebagian ulama mengatakan 89 km, ada juga yang mengatakan 83 km. Ini jarak berangkat, bukan jarak pulang. Nggak terhitung, jarak pulang itu nggak terhitung, bro. Cuma jarak berangkatnya aja. Jarak tempat tinggal dia dengan tujuannya itu mencapai 2 marhalah, mencapai 89 km atau 83 kilo. Kalau kurang dari ini, maka safar bukan safar tawil. Safar tawil adalah safar yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan qashar sholat. Kalau seseorang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, berarti dalam jarak itu seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Paham? Itu yang pertama, ayyakuna safaruhu tawilan. Yang kedua adalah ayyakuna safaruhu mubahan. Safarnya bukan dalam rangka melakukan maksiat. Contoh misalkan safar yang wajib. Bimakna ayyakuna safaruhu ma'dunan syara'an. Mubah di sini maksudnya adalah ma'dunan. Mubah di sini bukan dimaksud wakus soma yubah bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa, itu bukan. Tapi yang dimaksud mubah di sini ada ma'dunan syara'an. Kalau ma'dunan syara'an berarti mencakup safar yang wajib seperti safar lil haji atau lil umrati, atau mencakup safar al-mandub seperti safar li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau safar yang makruh. Ada safar yang makruh, ada. Contohnya safar perjalanan untuk menjual kain kafan, itu makruh hukumnya. Kenapa makruh coba? Karena orang yang berjual kain kafan itu kan berharap banyak orang yang mati. Maka dihukum makruh oleh para fuqaha. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah ayyakuna safaruhu qabla tulu'il fajri. Safarnya harus dilakukan sebelum terbit fajar. Paham ya? Kalau ada orang perjalanan melakukan safar, tapi setelah azan subuh, setelah terbitnya fajar, maka tidak boleh untuk tidak berpuasa. Dia wajib untuk berpuasa. Paham? Apakah boleh berbuka atau tidak? Kalau safarnya itu dilakukan setelah terbit fajar, tidak boleh. Kecuali kalau memang sangat mengalami masyaqqah begitu, sudah tidak kuat lagi misalkan, pengen pingsan, diperbolehkan untuk berbuka. Diperbolehkannya itu bukan karena safar, tapi karena masyaqqah tadi. Dan ketika berbuka harus ada niat at-tarakhus ketika berbuka, begitu. Jadi ini ada 3 syarat yang mana bagi seorang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala arkanus shaumi thalathatun an-niyyatu wa tarkul mufattirati was-shaim. Ini saya hapus dulu ya. Atau kan ini ditulis dulu? Ya. Ketika berbukanya, niat berbukanya tarakhus, mencari rukhsah. Gak boleh buka tanpa niat seperti itu. Begitu. Ini Ustaz yang safar tawil Ustaz. Kan zaman ulama itu kan misalnya belum marhalah dengan dulu kan sekitar pakai unta atau tunggangan gitu kan. Nah kalau sekarang kan itu agak lebih cepat, kayak kendaraan mobil motor itu kan udah ada lapar atau haus itu ada rukhsah atau gimana? Tetap ada, karena ilah diperbolehkannya seorang tidak berpuasa itu bukan al-masyaqqah tapi as-safar.
Seorang musafir, saya tanya, kenapa dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Apakah karena dia mendapatkan masyaqqah dalam perjalanannya, atau ilahnya itu karena safar? Karena safar, bukan karena masyaqqah. Atau seorang naik pesawat itu kan tidak merasakan masyaqqah dalam perjalanannya. Tapi apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Tetap boleh, karena ilahnya bukan masyaqqah tapi safar. Safar apapun, kalau mencakup dan memenuhi syarat, diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Begitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bandingkan atau kalau kita sebutkan ilat tadi bukan berupa safar tapi berupa masyaqqah, di sini akan tidak mundhabit, ghairu mundhabit. Kalau seorang musafir diperbolehkan tidak berpuasa karena masyaqqah, bukan karena safar ilatnya. Masyaqqah di sini kan nggak semua orang mengalaminya. Sebagian orang mengalami masyaqqah, sebagian orang tidak. Tapi kalau safar itu mundhabit. Makanya seperti itu. Dobit dari Hindatul Ju'wal Atas dari Syekh Mustafa Abdul tadi apa? Katakan sendiri. Kalau sholat nggak mau berdiri. Sholat nggak mau berdiri. Rila itu termasuk safar? Hah? Rila. Apa tujuannya? Mubah bukan? Kayaknya mubah. Kita sini. Ya kan nanya. Mubah juga. Mubah. Ada safar yang mubah ya. Di sini kan ma'dun. Ma'dun itu ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang makruh, ada yang mubah. Tapi sama mubah di sini misalkan as-safar lin nazahah kalau dalam fikih. Kalau nizahah. Nazahah itu maknanya adalah untuk mencari refreshing, menghilangkan stres di dalam otak begitu. Namanya nazahah. Dikhilafi ru'yatil balad. Kalau safarnya itu karena tujuan hanya melihat sebuah daerah saja, maka itu tidak diperbolehkan menjadi tidak masuk dalam kategori safar yang mubah. Tidak boleh untuk kosor di sini. Sudah? Sudah. Nggak boleh kosor, nggak boleh puasa gitu, sama aja maksudnya. Karena syarat kosor dan syarat puasa bagi seorang musafir sama. Gitu. Sekarang kita membahas terkait arkanus shaumi. Arkanu as-shaum. Rukun-rukun berpuasa yang pertama ada yang namanya an-niyah. Yang kedua adalah tarku al-mufattirat. Yang ketiga adalah as-shaim. Rukun berpuasa yang pertama ada niat. Yang kedua adalah tarkul mufattirat, yang ketiga adalah as-shaim. Kenapa dalam bab sholat, dalam rukun-rukunnya nggak ada yang namanya al-musalli? Ada berapa rukun sholat? Ada berapa? Kata siapa 13? Kata siapa 17? Kata siapa 12? Kata siapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Namun yang iktimat dalam mazhab Syafi'i sesuai dalam kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi, arkanu as-sholati 13 bi'tibari at-tuma'ninati al-arba'i hayatan tabi'atan bil arkan. Itu rukun sholat ada 13. Ada yang mengatakan 14 bi'tibari at-tuma'ninati al-arba'i ruknan wahidan. Ala kulli hal, dalam rukun sholat nggak ada yang namanya al-musalli, nggak ada. Tapi dalam puasa, rukun puasa ada yang namanya as-shaim. Kenapa? Apa alasannya? Karena sholat
itu ada gerakan dan gambarannya. Tapi puasa, apakah ada gambarannya? Apakah ada gerakannya? Al-wujud fil kharij, apakah ada? Tidak ada. Fala yumkinu ta'aqqulu as-shaim walidzalika yu'addu as-shaimu ruknan min arkanis shaum. Begitu. Sekarang kita membahas terkait an-niyat. Niat dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai rukun yang paling penting dalam segala jenis ibadah. Niat ada kalanya dalam saumu al-fard, ada yang saumu al-masnun. Niat kalau dalam puasa fardu ada beberapa syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah al-qasdu. Nawaitu itu namanya al-qasdu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang penting ada apa niat bahasa definisinya itu apa? An-niyatu lughatan al-qasdu wa syara'an qasdu syai'in muqtarinin bi fi'lin. Betul, muqtarinan bi fi'lin. Niat itu adalah sebuah tekad untuk qasdu syai'i. Ada tekad terhadap sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, sekaligus dibarengi untuk melakukannya. Kalau hanya ada tekad tapi tidak dibarengi sebuah tindakan, itu namanya bukan niat, tapi disebut sebagai azm, gitu ya. Yang pertama ada al-qasdu, yang kedua ada yang namanya at-ta'yin. Ta'yin maksudnya puasa apa yang hendak dia lakukan di besok hari, apakah puasa Ramadan, apakah puasa kafarah, apakah puasa nadar yang mana jadinya wajib kalau dinadarkan, apakah puasa istisqa atau yang lainnya. Yang ketiga syaratnya adalah at-tabyin. Yang keempat syaratnya adalah at-taqrar. Jadi dalam puasa fardu ada 3 T, ada 3 ta. Yang pertama adalah at-tabyin, at-ta'yin, yang kedua adalah at-tabyin, yang ketiga adalah at-taqrar. Jadi begini, dalam mazhab Syafi'i diwajibkan yang namanya at-tabyin. Makna tabyin di sini adalah iqa'un niyyati ba'da ghurubis syamsi hatta tulu'il fajr. Itu namanya tabyin. Meletakkan niat setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Itu disebut sebagai at-tabyin. Tabyin ini adalah salah satu rukun atau syarat di dalam niat puasa fardu. Pendapat yang mewajibkan tabyin ini juga pendapat dari mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Seseorang ketika tidak tabyin di dalam niatnya, maka puasanya tidak sah. Menurut 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwasanya niat terutama dalam puasa Ramadan dan puasa nadar diperbolehkan diletakkan setelah adzan subuh dan sampai sebelum tergelincirnya matahari. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Disebutkan dalam Hasyiah Ibnu Abidin, wa shaumu ramadhana wan nadrul muayyanu yasihhu bi niyyatin minan nahari wa qabla zawali syamsi wa qabla zawali asyamsi. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Adapun dalam 3 mazhab semuanya menyatakan dalam puasa fardu diwajibkan ada tabyin. Dalilnya apa?
Dalam hadis disebutkan man lam yubayyitus syiyama minal laili fala syiyamalah. Man lam yubayyitus syiyama minal laili fala syiyamalah. Kata Rasulullah bilang seperti itu. Ini dalam puasa fardu. Bagaimana kalau dalam puasa sunnah? Dalam puasa sunnah, di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan diperbolehkan niat di siang hari. An-nahar maksudnya. Siang di sini maksudnya adalah setelah terbitnya fajar atau setelah adzan subuh sampai tergelincirnya matahari. Itu kalau dalam puasa sunnah. Dengan syarat sebelum dia niat, dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau dia paginya sudah makan, tapi pengen puasa sunnah, maka sudah tidak boleh lagi. Begitu ya? Itu namanya at-tabyid. Kemudian syarat yang keempat adalah at-taqrar. At-taqrar. Jadi satu niat dalam mazhab Syafi'i hanya berlaku satu puasa. Di besoknya harus niat lagi. Satu niat tidak cukup untuk 30 hari dalam mazhab Syafi'i. Paham? Beda halnya dalam mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik, satu niat itu berlaku untuk 30 hari contohnya. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i disunahkan bagi seseorang di tanggal 1 Ramadan untuk berniat puasa selama 30. Bagaimana cara niatnya? Cara niatnya adalah nawaitu shauma jami'i syahri lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa selama 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan lillahi ta'ala. Au syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Begitu. Jadi orang yang malamnya itu lupa untuk berniat, maka dia ada dua solusi. Jadi kita kan sedang berpuasa Ramadan nih. Kalau di besok hari kita tidak niat sama sekali, malam hari dia tidak niat, tidak sahur, kemudian sedang sholat sama sekali tidak ada kerentek terlintas di hati untuk niat berpuasa, berarti dia kan sama sekali nggak niat. Solusinya ada dua. Solusi yang pertama dengan cara taklid kepada mazhab Abu Hanifah. Karena dalam mazhab Abu Hanifah masih diperkenankan niat setelah adzan subuh sampai tergelincirnya matahari, sampai adzan zuhur. Paham? Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua dengan taklid kepada mazhab Imam Malik. Kalau di malamnya dia sudah niat selama 1 bulan. Paham? Tapi ada disclaimer di sini. Disclaimer yang pertama, kalau Anda taklid kepada mazhab Imam Malik yang menyatakan satu niat diperbolehkan untuk 1 bulan, di dalam mazhab Imam Malik, masuknya segala sesuatu ke dalam tubuh kita dengan cara sengaja atau tidak sengaja itu membatalkan puasa. Contoh, seseorang di malam hari dia tidak niat, tapi di tanggal 1 Ramadan dia sudah niat puasa selama 1 bulan. Sah puasanya, sah dalam mazhab Imam Malik. Tapi kalau dia makan dengan keadaan lupa, maka puasanya batal. Menurut dua mazhab. Mazhab Syafi'i membatalkan puasa karena tidak ada tabyidun niyah, karena dia tidak niat di malam hari. Juga batal menurut Imam Malik karena dia makan tanpa sengaja. Itu disclaimer yang pertama kalau Anda taklidnya ke Imam Malik. Gak boleh ngambil jalan tengah, gak boleh. Dengan cara taufik gak boleh. Walaupun nanti ada pembahasan lagi ya. Disclaimer yang kedua adalah satu niat di dalam mazhab Imam Malik ini berlaku untuk 1 bulan dengan syarat puasanya terus bersambung. Artinya tidak ada yang batal puasanya. Kalau ada seorang wanita sudah berpuasa dan malamnya berniat puasa selama 1 bulan, kemudian di hari ke-7 dia mengalami haid,
otomatis dia tidak berpuasa di tanggal 7-nya. Tanggal 8 masih haid, tanggal 9 masih haid. Apakah cukup niat yang pertama untuk berpuasa dia di tanggal 9? Tidak cukup. Harus tajdidun niyah dalam mazhab Imam Malik. Paham nggak? Jadi ada dua disclaimer yang patut diperhatikan agar kita tidak talfik dalam mengambil mazhab Imam Malik. Yang pertama tadi, jangan sampai masuk sesuatu ke dalam tubuh kita entah dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Karena kalau terjadi seperti itu, puasanya batal dalam mazhab Imam Malik. Juga disclaimer yang kedua, berlakunya satu niat untuk 1 bulan kalau puasanya terus mutawalin, nyambung. Kalau ada yang terputus, maka niatnya tidak berlaku. Terus bagaimana kalau ternyata puasanya terputus? Ya niat lagi. Niat selama 1 bulan lagi. Apakah boleh? Boleh. Jadi niat nawaitu sauma jami'i syahri au nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanah. Itu enggak mesti di tanggal 1, enggak. Di tanggal saat ini pun masih boleh. Dan masih berlaku itu niatnya. Untuk dilakukan sampai akhir bulan Ramadan masih berlaku. Begitu ya. Itu kalau Anda taklid kepada mazhab Imam Malik, agar menjauhkan yang namanya talfik. Talfik itu adalah mencampur adukan sebuah masalah dalam satu amalan yang mana tidak ada ulama yang memperbolehkannya. Seperti tadi kasusnya. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Imam Malik dinyatakan bahwasanya talfik itu masih diperbolehkan dalam bab puasa. Dalam bab, jadi gak usah ribet lah. Kalau ada orang nggak niat di malam harinya, nggak sahur juga begitu, tapi dia tiba-tiba makan tanpa sengaja, atau misalkan sudah mengalami haid terlebih dahulu, kita taklid dengan menggunakan talfik nggak ada masalah di situ. Dalam mazhab Imam Malik, pendapat yang utama diperbolehkan untuk yang namanya talfik. Atau kalau tidak ingin talfik, taklidnya jangan ke mazhab Imam Malik, tapi taklidnya kepada mazhab Abu Hanifah yang masih memperbolehkan niat di pagi hari. Kecuali kalau orang sadar bangun tidurnya itu misalkan jam 2. Gimana itu? Taklid ke mazhab Abu Hanifah juga nggak bisa. Hanya bisa taklid kepada Imam Malik. Pertanyaannya adalah, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah apa jawaban bro? Tidak. Ya. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh dalam mazhab Abu Hanifah tidak membatalkan puasa kalau itu dilakukan tanpa sengaja. Itu pembahasan terkait an-niyatu fi shaumil fardhi. Yang pertama harus ada al-qasdu, nawaitu shauma. Gak harus bahasa Arab, niat itu gak harus bahasa Arab. Cukup di hati, saya niat berpuasa Ramadan, sudah cukup. Nawaitu shauma Ramadan. Atau sempurnanya adalah nawaitu shauma godin an ada fardhi syahri Ramadan. Kenapa Ramadan ini? Mudhaf. Kenapa gak Ramadana? Terserah mau baca Ramadan atau Ramadan ini boleh. Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Pertanyaan adalah, apakah sahur mencukupkan niat atau belum? Seorang yang sahur seperti kita ini, umumnya sahur itu dengan 2 tujuan kan? Yang pertama, agar mendapatkan kesunahan sahur. Yang kedua, agar puasanya kuat. Dengan tujuan yang kedua ini sejatinya dia sudah berniat. Anda sahur mau ngapain misalkan? Supaya besok puasanya nggak lapar. Berarti dia itu sudah niat. Kecuali kalau misalkan dalam keadaan tidur, kemudian tiba-tiba mengigau bangun, tidak sadar tiba-tiba makan, nggak ingat besok mau puasa apa enggak, kemudian dia tidur lagi. Itu yang namanya makan atau sahur tanpa niat. Kalau kita jelas puasa atau sahurnya dengan tujuannya tadi, otomatis
itu dianggap sebagai niat. Begitu ya. Jadi niat itu dimulai dari adzan maghrib sampai adzan subuh, begitu. Dan niat, walaupun di dalam sholat kita niat berpuasa Ramadan, itu masih dianggap cukup niatnya, begitu ya. Jadi sahur itu bisa menjadi niat bagi seseorang yang hendak berpuasa. Namun kesunahan sahur di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan itu disunahkan ba'da al-muntasifil laili al-akhir, sepertengah malam yang kedua, itu disunahkan sahur di situ. Jadi kalau kita itu adzan maghrib jam berapa sekarang? Jam 6. Jam 6 lah, anggaplah jam 6, kemudian subuhnya jam 5. Berapa jam itu antara jam 6 sampai jam 5? 11 jam, dibagi 2. Jam berapa coba? Separuh yang kedua itu baru disunahkan untuk melakukan. Kalau sahur jam 8 malam misalkan, maka belum dianggap sahur yang disunahkan. Itu lapar namanya. Gitu ya. Kemudian an-niyatu wa tarku al-mufattirati was-shaim was-shaim. Tsumma qala syurutu sihhati as-shaumi. Paham ya? Paham enggak kalian yang saya sampaikan? Ada yang muskilah enggak? Shaumul masnun syaratnya cuma yang pertama adalah al-qasdu saja. Shaumul masnun yang pertama adalah syaratnya adalah al-qasdu. Ini saja syaratnya. Enggak ada syarat at-ta'yin, enggak ada syarat at-tabyid, enggak ada syarat at-taqrir. Mungkin taqrir ada ya. Taqrir ada. Tapi yang urgen itu adalah al-qasdu. Harus ada al-qasdu. Jadi kalau orang melakukan puasa sunnah, enggak mesti mencantumkan misalkan puasa Senin. Enggak mesti. Cukup di hati saya ingin puasa di besok hari. Itu sudah dianggap cukup. Gitu ya. Syurutu sihhati shaumi. Syurutu sihhati as-shaum. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-aqlu. Yang ketiga adalah an-naqa'u anil haidhi wan nifasi wal wiladati wal junun. Yang terakhir ada al-ilmu bikauni al-waqti qabilan lis-shaum. Syarat sah puasa yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah al-aqlu. Yang ketiga an-naqa'u anil haidhi wan nifasi wal wiladati wal junun. Kalau ada haid, nifas, wiladah dan junun, walaupun semenit 2 menit maka itu membatalkan puasa. Puasanya tidak sah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui bahwa waktu yang dijadikan sebagai puasa itu menerima puasa. Dalam arti ada beberapa waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah ayyamu at-tasyrik. Yang kedua adalah yauma al-aidaini. Yang ketiga adalah an-nisfu
tsani min Sya'ban idza kana li ghairi sababin walam yasilhu bima qablahu. Yang terakhir adalah yaumus syak. Yaumu syak. Idza kana li ghairi sababin. Jadi ada beberapa hari-hari yang tidak menerima untuk berpuasa. Begitu ya. Yang pertama adalah ayyamut tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Seseorang tidak sah untuk melakukan puasa secara mutlak di tanggal tadi, di hari-hari tasyrik tadi. Mau puasa qadha, puasa kafarah, puasa sunnah, puasa wirid misalkan, tidak sah puasanya secara mutlak. Juga sama berlaku dalam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak sah untuk melakukan segala jenis puasa dan tidak sah puasanya. Bahkan haram kalau memang tahu begitu ya. Yang ketiga adalah an-nisfu tsani min Sya'ban idza kana li ghairi sababin wa lam yasilhu bima qablah. Nisfu tsani min Sya'ban, separuh yang kedua dari bulan Sya'ban, separuh yang terakhir dari bulan Sya'ban. Dari tanggal 16 Sya'ban sampai tanggal 29 Sya'ban atau sampai 30 Sya'ban, seorang diharamkan untuk melakukan puasa dengan 2 syarat. Syaratnya adalah yang pertama, idza kana li ghairi sababin. Kalau puasanya tanpa sebab, bukan puasa qadha, enggak pernah puasa sunnah. Beda halnya kalau misalkan tiba-tiba kebetulan hari Seninnya itu ada di tanggal 16, 17, 18, padahal dia sebelumnya pernah berpuasa di hari Senin, maka enggak dosa di situ, enggak haram hukumnya. Ada orang yang selama hidupnya enggak pernah berpuasa sama sekali, puasa sunnah, ya. Tiba-tiba di hari Senin atau Kamis yang berada di an-nisfu tsani min Sya'ban dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Karena al-'adah tasbutu bimarrah. Al-'adah itu tasbutu bimarrah. Kalau pernah puasa sekali, maka itu disebut sebagai lis sabab aulil 'ada aulil wirdi. Itu syarat yang pertama diharamkannya berpuasa di separuh yang kedua dari bulan Sya'ban. Syarat yang kedua adalah walam yasilhu bima qablahu. Kalau ada orang berpuasa di an-nisfu tsani min Sya'ban tapi sudah disambung di tanggal sebelumnya. Seseorang sudah berpuasa di tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 sampai seterusnya masih diperbolehkan untuk tapi kalau sudah diputus sehari, maka setelahnya tidak boleh untuk berpuasa kembali kalau tanpa sebab. Beda halnya kalau ada sebab begitu ya. Itu maksud dari an-nisfu tsani min Sya'ban idza kana li ghairi sababin wa lam yasilhu bima qablahu. Paham? Orang yang melakukan puasa di an-nisfu tsani min Sya'ban, puasanya tidak sah dan haram kalau dilakukan dengan sengaja begitu. Yang terakhir adalah yaumus syak. Yaumu asyak idza kana li ghairi sababin. Apa itu yaumus syak? Yaumus syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Di mana malam hari sebelumnya saya kan pernah bilang kalau tanggal hijrah itu maksudnya dalam di jam setelah maghrib. Kemarin tanggal 29 itu jatuh di hari apa? Di hari Jumat. Kalau nggak jadi Ramadan, Ahad tanggal 30. Betul nggak? Kemarin kan Jumat. Kemudian As-Sabtu. Kemarin Jumat tanggal berapa?
29. Di sini hari Sabtu. Di tanggal 29 kan malam harinya ada ru'yah ba'da ghurub, so ketika diisbat maka di tanggal Sabtu berarti tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau nggak ada isbat tanggal 30 Sya'ban. Di tanggal 29 malam orang-orang sudah berbicara terkait ru'yatul hilal, bahwa hilal sudah terlihat di sebagian daerah sana, hilal sudah terlihat di bagian daerah sana, tapi nggak ada isbat di situ dari pemerintah. Maka di tanggal 30 di sini disebut sebagai Yaumu Asyak. Yaumus Syak. Maka bagi dia haram untuk melakukan berpuasa tanpa sebab. Beda kalau dengan sebab, contohnya puasa qadha begitu masih diperbolehkan. Paham? Itu maksud dari arkanus shaumi atau syurutus sihhati as-shaumi. Syurutus sihhati shaumi arba'atun al-islamu wal aqlu wan naqahu minal haidhi wan nifas. Jadi al-aqlu. Aqlu di sini maknanya adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Berarti mengecualikan beberapa orang seperti as-sakron, kemudian al-mughma alai. At-tamyizu walau hukman. Walau mencakup apa? An-naim. Jadi an-naim itu memiliki tamyiz secara hukmi. Terbukti kalau dia dibangunkan sadar kan? Tapi kalau orang yang pingsan apa sadar dibangunkan? Enggak sadar dia. Al-mughma alaih juga tidak sadar. Nah, as-sakron dan al-mughma alaih, apakah puasa dirinya sah atau tidak? Kalau mabuk dan pingsannya itu terjadi selama keseluruhan di siang hari puasa Ramadan atau segala jenis berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ya, orang yang pingsan, orang yang mabuk, dari adzan subuh dia mabuk dan pingsan sampai adzan maghrib tidak sadarkan diri, maka puasanya tidak sah puasanya. Bagaimana kalau orang yang tidur? Dari adzan subuh sampai adzan maghrib, apakah puasanya sah? Sah puasanya. Puasanya enak ya? Wal ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaumi. Tsumma qala ba'da dzalika sunanus shaumi katsiratun. Minha ta'jilul fitri. Kesunahan berpuasa sangat banyak sekali. Namun yang disebutkan di sini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah ta'jilu al-fitri. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Idza tayaqqanal ghurub. Kalau dia yakin bahwa matahari sudah terbenam, kalau dia yakin sudah adzan maghrib. Karena biasanya adzan maghrib itu sudah dimajukan waktunya dari waktu aslinya, dimajukan 2 menit. Ini ihtiyat tujuannya. Jadi kalau sudah yakin matahari sudah terbenam, maka bagi diri disunahkan untuk ta'jilul fitri. Wa illa, kalau belum yakin, haruma ta'jilu al-fitri. Karena dikhawatirkan ternyata belum adzan atau belum ghurub, puasanya batal. Puasanya Li'annahu la ibrata bidhannil bayyin khata'uhu. Disunahkan untuk berbuka terlebih dahulu, mengkonsumsi minimal sesuatu yang membatalkan puasa sebelum dia sholat. Jadi sunahnya itu seseorang berbuka dulu, minimal minum atau makan kurma sebelum dia melakukan sholat maghrib. Lebih baik makan tapi kepikiran sholat dibanding sholat kepikiran makan. Dan disunahkan ketika berbuka, setelahnya membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afṭartu. Doanya setelah berbuka, bukan sebelum.
Karena kita doanya menggunakan sighah madhi kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kalau belum makan dia doa seperti itu, kan dia belum berbuka. Maka disunahkan doanya itu setelah berbuka. Disunahkan berdoa Dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tsumma qala ta'khiru as-suhur. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Takhir di sini maksudnya adalah kisaran 50 ayat dalam membaca Al-Quran sebelum terbit fajar. Itu namanya takhir. Kira-kira 20 menit lah. Seorang ketika membaca ayat Al-Quran sebanyak 50 ayat, itu diperkirakan ya kisaran 20 menit lah. Jadi 20 menit sebelum azan itu namanya takhir. Takhiru as-suhur. Itu kalau makannya gak banyak. Kalau sahurnya itu dengan bervarian makanan, sahurnya pakai seblak, pakai boci, pakai bakso, gak akan cukup waktu segitu 20 menit untuk bersahur kan. 20 menit paling cukupnya itu misalkan sahur-sahur yang sederhana begitu. Kemudian wal iftaru ala tamri. Wal iftaru ala tamri, disunahkan untuk berbuka menggunakan kurma. Sebetulnya di dalam mazhab Syafi'i ada yang lebih didahulukan dari tamar, yaitu rutab. Rutab itu adalah kurma muda. Itu rutab lebih didahulukan dibanding tamar. Jadi rutab dulu, kemudian tamar, kemudian kalau tidak menemukan rutab menggunakan tamar. Kalau tidak menemukan tamar, minumlah air zam-zam. Kalau tidak ada air zam-zam, minumlah air putih. Masa ya orang punya air putih ya? Kalau nggak punya air putih, minumlah makanlah al-hilwu atau al-hulwu. Hulwu itu adalah makanan-makanan yang manis yang belum diolah menggunakan api. Contohnya seperti buah-buahan, itu disebut sebagai hulwu. Kalau tidak menggunakan hulwu, makanan-makanan yang manis seadanya. Wa iktsarul Qur'ani, dan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Dan disunahkan dengan metode al-mudarasah. Apa itu metode al-mudarasah? Metode al-mudarasah itu adalah metode yang digunakan di antara dua orang, yang satu membacakan Al-Quran, yang satu mendengarkan. Kemudian gantian. Maksudnya misalkan saya dengan Abror, saya baca juz 1 kepada Abror, Abror mendengarkan, kemudian gantian, Abror membacakan juz 1, saya mendengarkan. Itu namanya bitoriqil mudarasah. Bitoriqil mudarasah. Was-shadaqati fi Ramadan, dan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Jadi usahakanlah di bulan Ramadan ini kita untuk selalu memperbanyak ibadah. Apa ibadah yang dianjurkan? Ibadah itu bukan hanya ibadah yang mahdiyah saja. Ibadah itu ada yang ibadah yang mahdiyah, ada ibadah yang ghairu mahdiyah. Ibadah mahdiyah tentu kita sudah tahu, seperti melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Quran. Ada ibadah yang ghairu mahdiyah. Seperti apa? Seperti kerja contohnya, seperti ngaji kitab, belajar. Itu disebut sebagai ibadah yang ghairu mahdiyah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut di bulan. Jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih, itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak terbuka. Jadi kalau satu hari Anda tidak melakukan tarawih, sudah tertinggal. Besoknya itu tarawih yang baru. Tarawih sebelumnya tidak dia dapatkan.
Kalau antum melakukan sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat witir. Saya tanya sekarang, sholat tarawih, sholat witir, sholat rawatib, mana yang paling utama di antara ketiga sholat tadi? Sholat? Kata siapa? Kalau nggak ada datanya, berarti itu ngarang. Kalau nggak ada referensi, berarti itu ngarang. Tapi mengatakan paling utama itu rawatib. Ya, coba bro. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, Al-Hafiz Hasan bin Ahmad Al-Kaf menyebutkan beberapa kesunahan sholat, kesunahan sholat yang disunahkan di dalam mazhab Syafi'i sesuai urutannya, urutan keutamaannya. Yang pertama adalah sholat Idul Adha, itu nomor 1. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa itu wajib hukumnya, sholat fardu. Yang kedua sholat Idul Fitri. Yang ketiga sholat khusuf, karena mata. Yang keempat sholat khusuf. Yang kelima sholat istisqa. Yang keenam sholat witir. Yang ketujuh sholat rawatib. Yang kedelapan adalah sholat tarawih. Yang kesembilan sholat duha. Yang kesepuluh segala jenis sholat sunnah. Jadi kalau Anda sholat tarawih tapi tidak sholat witir, rugi. Karena sholat witir derajatnya lebih utama dibanding sholat. Kalau Anda sholat tarawih tapi tidak sholat rawatib, juga rugi. Karena sholat rawatib lebih afdol pahalanya dibanding sholat. Kalau Anda tidak sholat tarawih, juga rugi. Karena hanya ada di bulan. Jadi semuanya jangan ditinggalkan. Witir jangan ditinggalkan, tarawih jangan ditinggalkan, rawatib, qobliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan. Saya tanya sekarang, ada berapa rakaat rawatib sehari semalam? Ada berapa? Gak ada yang tahu. Ajib. Ada berapa? Kata saya 12. Yang muakkad 12. Ya? Muakkad. Kata siapa itu? Hadis. Gimana hadisnya? Total rakaat di dalam sholat rawatib adalah 22. Yang muakkadah 10 rakaat, yang 12 rakaat itu ghairu muak. Apa mana muakkadah? Muakkadah itu adalah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hadar atau dalam keadaan safar. Itu yang muakkadah. Jumlahnya ada 2. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh itu paling utamanya sholat rawatib. Bahkan pahalanya lebih baik dibanding bumi dan seisinya. Betul? Betul. Aku tidak memiliki apa-apa. Saya hanya memiliki 2 rakaat sebelum sholat. Itu paling afdol, yang ditinggalkan ya. Dalam Zubah dikatakan fitani qabla subhi wa dhuhri kadza wa ba'dahu wa maghribin tsummal isya. Itu 2 rakaat 10 rakaat dalam sunnah rawatib yang muakkadah. Jangan sampai ditinggalkan. Minimal itulah lakukan. Ya, jangan sampai 10 rakaat muakkadah enggak dilakukan. 12 rakaat yang ghairu muakkadah pun tidak dilakukan. Minimal yang 10 rakaat dilakukan yang muakkadah. Ya, apalagi di bulan Ramadan segala jenis ibadah dilipat gandakan pahalanya. Dan sholat rawatib, qobliyah yang terdapat di dalam sholat rawatib masuk waktunya itu ketika masuk waktu sholat fardu dan habisnya ketika habisnya waktu sholat fardu. Kalau ada orang melakukan sholat zuhur kemudian baru melakukan sholat qobliyah, apakah qobliyahnya itu qadha atau ada? Ada atau qadha? Ada. Karena sholat qobliyah masuk dan keluar waktunya sama seperti sholat fardu.
Jadi jangan dikira qobliyah itu kalau dilakukan setelah sholat fardu jadinya qadha. Enggak, tetap ada. Dalam Zuhad dikatakan wajaza ta'khiru muqaddamin, ada. Diperbolehkan mengakhirkan sholat qob, dan hukumnya itu ada, bukan qadha. Walam yajuz lima yu'akhkharu, bertidak, tapi nggak boleh sebaliknya. Ba'diyah dilakukan sebelum dia sholat karena ba'diyah masuk waktunya setelah dia selesai melakukan sholat dan habisnya adalah sama ketika habisnya sholat Paham? Sekarang saya tanya, sholat tarawih dan sholat witir masuk waktunya kapan? Setelah sholat isya atau setelah waktu isya? Setelah. Bagaimana kalau sholat isyanya itu dijamak takdim dengan maghrib? Apakah boleh melakukan sholat tarawih setelahnya? Boleh nggak, Bang? Boleh nggak? Sholat tarawih dan sholat witir itu masuk waktunya ketika ba'da fi'li sholatil isya wa hatta tulu'i al-fajri. Jadi dilakukannya itu setelah selesai melakukan sholat isya, walau jamaah takdimin ma'al maghrib, walaupun jamaah takdim dengan maghrib. Jadi siapapun orangnya, kalau dia belum melakukan sholat isya tapi dia pengen tarawih, maka nggak sah tarawihnya. Belum sholat isya dia pengen witir, witirnya tidak sah karena syarat sah dan masuk waktu sholat tarawih dan witir adalah setelah melakukan sholat isya. Itu terkait beberapa kesunahan dan ibadah-ibadah yang patut diperhatikan ketika dalam bulan suci Ramadan. Terutama yang tadi, jangan tinggalkan sholat witir, sholat rawatib, dan sholat tarawih. Mulai sekarang jangan ditinggalkan. Makruhatus shaumi kathiratun minha al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Jadi beberapa kemakruhan puasa itu banyak, di antaranya adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, itu dalam wudu dan mandi besar disunahkan hukumnya. Tapi kalau sampai mubalaghah, sampai terlalu kebangetan, sampai bunyi misalnya begitu loh. Itu hukumnya makruh. Kalau ada yang masuk ke dalam, maka puasanya batal nggak? Batal nggak? Begitu ya. Tsumma qala wa dzauqut ta'ami. Termasuk yang dimakruhkan adalah menyicipi makanan li ghairi hajatin. Ya, tapi kalau lil hajah, contoh misalkan untuk memperkirakan apakah masakannya sudah sesuai takarannya atau belum, maka itu tidak dimakruhkan dengan syarat dibuang, jangan ditelan. Fala karoha. Wal hijamah, bekam itu dimakruhkan, entah dibekam atau membekam. Itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa dibekam hukumnya makruh dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah li ghairi hajatin. Yang kedua idza kana dhaifal badani. Jadi dibekam hukumnya makruh tapi dengan dua syarat, idza kana li ghairi hajatin, kemudian idza kana dhaifal badani. Oleh karena itu kalau bekamnya itu karena hajah, menghilangkan penyakit contohnya, maka tidak makruh walaupun bagi orang yang berpuasa. Ya. Apa makna dhaifal badani? Badannya kurus, badannya lemah. Ya, udah lemah badannya, kurus ya. Kemudian puasa dibekam lagi gitu kan. Beda halnya kalau orang itu badan atau postur tubuhnya itu
kuat atau besar, maka tidak dimakruhkan untuk dibekal. Kemudian wa madhu nahwil ilki, dimakruhkan juga mengunyah sejenis permen karet tapi tidak memiliki rasa. Antum tahu luban dzakar? Itu ada di Atoroh. Coba cari di Google, namanya luban dzakar. Jadi permen karet. Kata ulama, orang yang memakan seperti luban dzakar ini, niscaya otaknya akan cerdas. Anak pernah nyoba sekali dan rasanya sangat pahit sekali. Gak akan kuat antum. Itu melebihi obat pahitnya. Pahit-pahitnya pokoknya. Itu ada di orang kemarin kebetulan waktu itu dikasih kan. Ini antum cobain silakan. Kata ulama kan ini bisa mencerdaskan otak begitu. Akhirnya anak makan tapi pahit banget begitu. Betul itu kan? Nggak tahu berapa ini kayak gitu. Atau saya Mustafa Abdul dia bilang, saya pernah nyobain luban dzakar dan gak cerdas-cerdas ya. Mungkin karena orang yang mengunyah itu nggak akan ngantuk biasanya. Karena pahit banget begitu di mulut. Hatta udah minum pun masih kerasa pahitnya. Iya gitu. Itu dimakruhkan ya. Beda halnya kalau misalkan mengunyah sesuatu yang terdapat rasa di mulut, maka hukumnya bisa haram begitu. Kalau sampai ada yang masuk. Kemudian di antara sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa adalah at-talabbutu bi syahwatin la tubtilus shauma. Mendekat atau memuaskan syahwat yang mana syahwat melakukannya ini tidak membatalkan puasa. Seperti misalkan mencium wangi-wangian, menggunakan wangi-wangian, itu hukumnya dimakruhkan. Oleh karena itu orang yang berpuasa jangan menggunakan parfum. Ini makruh. Nanti menggunakannya ketika buka. Bagi laki-laki, perempuan dalam keadaan apapun nggak boleh pakai parfum. Kalau laki-laki pakai parfum sebotol itu nggak ada masalah, hukumnya nggak haram. Kalau perempuan hati-hati, jangan sampai kecium laki-laki yang bukan mahramnya, bisa jadi haram nanti. Contoh orang-orang Mesir itu wanitanya nggak pernah pakai parfum gitu. Benar kan? Beda dengan wanita-wanita Indonesia misalkan. Itu hukumnya dimakruhkan. Termasuk yang dimakruhkan adalah al-qublah, kemudian al-mu'anaqah, al-lamsu, mencium istri, memeluknya dengan catatan tidak menimbulkan syahwat atau inzal. Kalau khawatir inzal atau menimbulkan syahwat, maka hukumnya jadi haram. Naktabi bihadzal qadar wallahu ta'ala a'lam bissawab. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما